Seorang bocah dipenjara untuk menjadi tawanan polisi. Namun kakaknya yang terikat janji dengan polisi tak kunjung datang untuk menyelamatkannya, hingga membuat para warga menuntut untuk mengadili si bocah. Dan inilah dia. Film berset pada zaman kolonial Inggris di benua Australia. Suatu hari di siang yang begitu panas, sebuah rumah bordir diberondong peluru oleh para anggota polisi. Akhirnya seorang pria yang dicari oleh para polisi menyerah dan diborgol di sebuah meja. Mereka adalah Charlie Burns dan adiknya Mikey Burns. Diketahui Charlie dan Mikey adalah adik dari pemimpin geng kelas berat yang bernama Arthur Burns. Charlie menjelaskan kalau ia tak berhubungan lagi dengan Arthur dan sudah berpisah sejak lama. Namun si kapten polisi bernama Stanley menjelaskan kalau kakaknya si Arthur telah melakukan kejahatan yang tak bisa dimaafkan. Arthur merampok dan membunuh satu keluarga Eliza Hopkins, termasuk anak pertama, suami, dan seorang bayi yang masih berada di dalam kandungannya. Namun Stanley sadar kalau ia dan pasukannya tak pernah bisa menangkap Arthur. Stanley pun memberi jalan tengah dengan meminta Charlie untuk mencari dan membunuh Arthur. Ia pun diberi tenggat waktu 9 hari hingga Natal tiba untuk membunuh saudara tuanya itu atau Mikey yang akan digantung jika Charlie menolak tawaran tersebut, yang artinya Charlie harus membunuh kakaknya sendiri untuk menyelamatkan adiknya. Charlie pun berkata kalau sampai adiknya disakiti maka ia akan membunuh Stanley, dan akhirnya ia pun dilepas untuk membunuh kakaknya, sementara Mikey dibawa oleh para polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Di perjalanan Mikey dilempari batu serta sumpah serapah oleh para warga, adik malang yang harus menanggung derita atas kejahatan yang dilakukan oleh Arthur. Di bawah terik matahari dan debu neraka, Charlie melihat rumah keluarga Hopkins yang dibantai oleh kakaknya. Rumah itu telah hancur luluh lantak beserta kuburan keluarga Eliza yang dimakamkan di tanah tersebut. Ia lalu melihat sebuah ruangan yang tak tersentuh oleh api, dan benar saja itu adalah ruangan bayi yang rencananya akan digunakan untuk menyambut bayi Eliza yang tak sempat lahir ke dunia. Senja pun kini mulai datang. Seorang wanita bernama Martha mengunjungi suaminya Stanley yang tak kunjung pulang. Martha ini adalah sahabat dari Eliza Hopkins yang telah meninggal dunia. Di sana ia pun terkejut melihat Mikey, bocah di bawah umur yang tak ia kenal, dan bertanya kenapa mereka memenjara seorang bocah. Sersan Lawrence hampir saja mengatakan kalau ia adalah adik dari Arthur yang telah membunuh sahabatnya. Namun nampaknya Stanley menutupi hal itu dari istrinya karena tak ingin Martha tersiksa dengan kebenciannya sendiri dan ikut campur terlalu dalam. Setelah Martha pulang, Sersan pun dimarahi oleh Stanley karena tak ingin tindakannya melepas Charlie diketahui oleh masyarakat. Sedangkan malamnya Charlie masih menyusuri jalan mencari persembunyian Arthur untuk membunuhnya. Sementara itu di rumahnya, Stanley terus menunggu kabar terkini dari Charlie yang tak kunjung datang. My poor husband. It started to cry. When said the moon to the stars in the sky. Di perjalanan, Charlie mampir di sebuah bar untuk beristirahat. Namun tak ada siapa-siapa di sana kecuali seorang pria pemburu hadiah bernama Mr. Lamb. Mereka pun berkenalan dan Charlie tidak menyebutkan namanya. Dalam perbincangan itu diketahui Mr. Lamb ternyata juga memburu Arthur untuk mendapatkan uang hadiah dari pihak kepolisian. Mendengar hal tersebut, Charlie pun langsung menghajarnya dengan botol Amer hingga jatuh pingsan.
Di sisi lain, Bapak Bupati bernama Fletcher telah datang ke kantor polisi. Di perjalanan, para warga memintanya untuk segera menghukum Mikey. Mikey yang tak berbuat apa-apa dihinakan dan dianggap najis oleh orang-orang hanya karena ia adalah adik dari Arthur. Kembali ke Charlie yang meneruskan misinya. Ia mencari persembunyian Arthur dan para anak buahnya. Sementara itu, polisi berhasil menangkap pemberontak lokal dan Stanley menanyai mereka tentang persembunyian Arthur and the Gang dibantu oleh Jeko, seorang lokal yang berpihak kepada Inggris. Di sana, Sersan bertindak rasis yang membuat Kapten Stanley mengusirnya keluar. Ya, dalam hati kecilnya Stanley ingin bertindak seadil mungkin tanpa merendahkan siapapun. Mereka pun berkata kalau Arthur tinggal di sebuah gua di perbukitan yang bahkan mereka tak berani mendekat karena pasti akan terbunuh. Dan hal itu menandakan betapa mengerikannya seorang Arthur sampai tak ada yang berani menangkapnya. Cannot catch him, cannot kill him. Di sisi lain, Sersan menggunjing kaptennya sendiri bersama para warga. Ia juga mengatakan kalau Charlie tidak kabur, tapi memang sengaja dilepas oleh Kapten Stanley yang tentu saja kabar itu akan segera meluas dari mulut ke mulut. Sementara itu, Charlie beristirahat dan makan daging kanguru bakar tanpa bumbu. Namun setelah 3 hari ia belum juga sampai di tempat persembunyian kakaknya. Di sisi lain terlihat sosok dari Arthur yang memantau di atas bukit, dan dialah sosok yang membunuh serta membantai keluarga Hopkins. Esok harinya, Charlie terbangun dari atas debu oleh sengatan sinar mentari. Namun saat berdiri, ia justru mendapati kudanya yang telah tewas bersimbah darah dan tiba-tiba... Ya, Charlie tertusuk oleh tombak yang dilempar oleh suku lokal karena mengira Charlie adalah polisi. Namun tiba-tiba seseorang menembak kepala salah satu suku lokal itu dan menyelamatkan Charlie. Ya, mereka adalah Arthur dan teman-temannya. Beruntunglah mereka datang di saat yang tepat dan segera mengobati luka Charlie. Charlie pun masih bisa selamat karena tombak itu hanya beberapa senti saja dari jantungnya. Esok harinya saat ingin membeli daging, Martha dicemooh oleh para warga karena kabar tentang suaminya yang melepaskan Charlie telah menyebar ke seantero pemukiman. Di sisi lain, Charlie telah sadar dari pingsannya. Ditemani senja gurun yang sangat indah, ia pun menemui Arthur di atas bukit. Charlie dibuat dilema di mana saat ia ingin membunuh kakaknya, ia justru malah diselamatkan oleh geng kakaknya sendiri dari kematian. Arthur pun bertanya di mana Mikey berada. Namun Charlie berbohong dan berkata kalau Mikey ikut dengan pacarnya pergi berkelana. Di sana Arthur pun merangkul adiknya itu yang semakin membuat Charlie menjadi dilema dengan pilihan yang begitu sulit. Kembali ke Mikey yang terus dihina oleh para polisi di penjara. Di sisi lain, Martha marah karena akhirnya tahu kalau Mikey adalah adik dari Arthur yang telah membunuh sahabatnya. Namun Bapak Bupati Fletcher telah datang dan memerintahkan Stanley untuk menghukum cambuk Mikey. Dan ia juga tahu kalau Stanley telah membuat kesepakatan dengan Charlie dan membiarkannya pergi. Stanley pun mengatakan kalau yang harus dibunuh adalah Arthur, bukan adiknya Charlie, apalagi Mikey yang paling kecil. Jika kita mencambuk Mikey, hal itu sama saja dengan bunuh diri. Ia juga meminta untuk menunggu Charlie membunuh Arthur sampai Natal tiba agar tak terjadi korban darah yang lebih banyak. Namun Fletcher bersikukuh untuk mencambuk Mikey esok pagi yang tanpa disadari semua percakapan mereka telah didengar oleh Martha dari balik dinding. Are you completely out of your mind? Di kantor polisi, Stanley yang pusing pun minum puyer untuk menenangkan isi kepalanya yang berantakan. Ia begitu yakin kalau Charlie akan menepati janjinya sebelum Natal.
Jika Mikey dicambuk sampai meninggal, hal tersebut justru akan menimbulkan dendam dari Arthur dan juga Charlie, serta membawa bencana besar bagi semua orang, termasuk Martha, seorang istri yang begitu ia cintai. Memang begitulah manusia, sebijaksana apapun belum tentu bisa memuaskan semua pihak. Esok harinya semua warga telah berkumpul untuk menyaksikan hukuman cambuk. Stanley mencoba membubarkan mereka dan mengunci pintu. Namun tak lama kemudian Fletcher pun datang. Di sana juga ada Martha yang memaksa suaminya untuk melaksanakan hukuman tersebut. Martha tak tahu kalau hal tersebut justru akan mengancam nyawanya sendiri, dan akhirnya Stanley tak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu Mikey yang malang pun diseret serta dihukum cambuk di depan para warga. This man will hang. Today, before the year, his crimes are of the most heinous kind. 100 lashes. Sing upon and tell to me, come sit you by my darling sound. Di sisi lain, Charlie masih dilema untuk membunuh Arthur. Tanpa ia sadari, Mikey telah dieksekusi sebelum Natal, tak seperti yang dijanjikan oleh Stanley kepadanya. Di sana juga ada anggota geng dari Arthur, yaitu Jonah, Samuel, dan Burak dari suku pribumi. Kembali ke Mikey yang kini sudah tak bersuara. Satu persatu warga meninggalkan lokasi karena tak kuat lagi melihat punggung Mikey yang telah hancur. Bahkan Martha yang awalnya menggebu-gebu pun hampir dibuat pingsan. Sebelum tewas, Stanley menghentikan dan memberikan cambuk yang berlumuran darah itu kepada Fletcher. Dan saat itu juga Stanley dipecat dari jabatan kaptennya di kepolisian. Tak lama hujan pun turun melawan musimnya, seakan membasuh luka dan darah Mikey yang menetes di bumi Australia. Stanley lalu menyuruh seorang dokter untuk merawat Mikey, sementara para polisi mendadak ketakutan akan dendam Charlie yang cepat atau lambat pasti akan mendatangi mereka. Di sore itu langit mendung bergemuruh. Stanley yang tahu hidupnya tak akan lama lagi bergegas mengunci semua pintu rumahnya dan mempersiapkan senjata. Dan hal itulah yang sangat ia takutkan, pertempuran darah yang tak bisa dipahami orang-orang termasuk istrinya sendiri. Malam harinya, Sersan dan anggotanya membantai pemberontak dari suku lokal. Puluhan nyawa berjatuhan dan mereka pun berpesta di sebuah bar. Di sisi lain, Arthur memantau di atas bukit seakan ada sesuatu yang salah sedang terjadi. Ia pun bergegas bersama Burak mendatangi Sersan serta Jeko. Di sana, Sersan sempat mengatakan kalau Charlie akan membunuhnya. Namun Arthur bodoh amat dan menginjak-injak kepalanya hingga tak bernyawa. Di sisi lain, Charlie dan Samuel yang ditinggal di gua telah ditemukan oleh Mr. Lamb, si pemburu Arthur. Dia juga tahu kalau Charlie ternyata adalah adik dari Arthur dan akan dijadikan sandera. Namun tiba-tiba ya, Mr. Lamb pun ditembak oleh Arthur yang sudah pulang bersama Burak. Hal itu dimanfaatkan oleh Charlie untuk membunuh kakaknya itu dari belakang. Namun lagi-lagi Charlie tak kuasa untuk membunuh saudaranya tersebut.
Setelah mengakhiri petualangan Mr. Lamb, Charlie akhirnya mengatakan kalau polisi akan menggantung Mikey saat hari Natal yang jatuh pada esok hari. Di sisi lain, dokter yang mengurus Mikey mengabari kalau Mikey telah sekarat dan ia sendiri tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kini Charlie, Arthur, dan anggota gengnya bergegas untuk menyelamatkan Mikey. Sementara Stanley telah bersiap menyambut ajalnya. Ia pun menyuruh tukang kebunnya untuk pulang dan jangan pernah kembali, serta mengucapkan selamat Natal untuk yang terakhir kalinya. Merry Christmas. Siang itu hujan tak lagi turun dan debu bertebaran di mana-mana. Mereka menyamar dengan baju polisi dan Burak berpura-pura menjadi seorang pemberontak yang tertangkap untuk mendekat ke penjara Mikey dan menawan para polisi. Charlie pun menyelamatkan Mikey yang sudah tak berdaya bersama Burak, lalu mengajak Arthur untuk segera pergi dan jangan membunuh lagi. Namun Arthur menolak dan malah kembali membantai para polisi itu dengan brutal bersama Samuel. Tak lama Bupati Fletcher datang ke penjara dan mendapati para polisi tewas mengenaskan dengan kepala yang telah hilang. Sementara itu mata Charlie memerah mengetahui Mikey yang telah meninggal dunia. Ia menangis menyesalkan Stanley yang tak menepati perjanjiannya untuk menjaga Mikey. Namun apa mau dikata, dia sendiri pun juga tak menepati janji untuk membunuh Arthur. Burak pun menyalahkan Charlie dan berkata semua ini tak mungkin terjadi jika Charlie tetap ikut bersama mereka. Lonceng Natal telah berbunyi dan Stanley pun makan bersama dengan Martha. Semua pintu telah ia kunci dan senjata pun sudah ia persiapkan. Namun Move out of your seat again, ma'am. Guard the woman, Simon. Stanley pun dihajar di dalam ruangan sementara Samuel mengawasi Martha yang begitu ketakutan. Samuel menemukan sebuah perhiasan milik Stanley yang akan diberikan kepada Martha yang sangat dicintainya. Namun tak lama Martha diseret untuk melihat suaminya yang dianiaya. Stanley ditembak di bahunya agar ia tidak mati dulu supaya bisa melihat Martha yang akan dilecehkan dan diprot-prot oleh Samuel di depan matanya sendiri. Ya, begitulah biadabnya Arthur dan gengnya yang mungkin menjadi alasan kenapa Charlie tak mau lagi bergabung dengan mereka dan menjauhkan Mikey dari Arthur. Tak lama berselang, pucuk dicinta Charlie pun tiba. Dengan muka tanpa ekspresi memikul sejuta kebencian di pundaknya, Charlie mengatakan kepada mereka kalau Mikey telah mati dan tiba-tiba ya, Charlie akhirnya membunuh Samuel serta Arthur walaupun sudah terlambat. Ia pun mengatakan kepada Arthur kalau tak akan ada lagi kejahatan. Lalu Arthur pun terhuyung-huyung keluar dari ruangan tersebut. Siapa sangka Charlie tak membunuh Stanley. Bahkan Martha yang kemarin ngotot menghendaki dicambuknya Mikey pun telah ia maafkan. Jingga sore itu menjadi saksi untuk Charlie menegakkan kedamaian walaupun harus merampas nyawa Arthur kakaknya sendiri karena memang Arthurlah akar dari sebuah tragedi. Di akhir kisah Arthur pun termenung di atas debu menatap senja. Film pun ditutup di mana Charlie ikut duduk menemaninya menghela nafas yang terakhir dan begitulah kisah akhir dua bersaudara yang tak pernah sehati. Itulah kisah dari Charlie, mempunyai kakak seorang penjahat yang lantas membuatnya berpisah agar adiknya tak menjadi seperti mereka. Walaupun tetap saja ia harus kehilangan Mikey pada akhirnya.
Begitupun Stanley yang mencoba untuk bijaksana walaupun tak akan bisa menyenangkan hati semua orang. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah setinggi apapun pangkat Stanley, ia tetaplah suami yang harus nurut sama istri karena istri adalah kunci. Sekian cerita kali ini, selamat malam Jumat dan gracias.